Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes Obrolan Kesehatan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita akan membahas sampai tuntas terkait dengan klinik fertilitas bersama dokter andalan kita, yaitu Dr. Ar-Rafi Harisal Mahandaru, spesialis obstetrik ginekologi. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita nanti akan kupas tuntas terkait dengan klinik fertilitas, karena beberapa waktu kemarin kita sudah membuka layanan baru tanggal 4 Maret 2022. Kita sudah buka dan sampai sekarang sudah banyak sekali pasien yang menginden lah, artinya punya keinginan untuk mendaftar ke klinik fertilitas untuk program hamil. Baik, sebelumnya kita sapa dulu dokter andalan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesehatannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat, insya Allah. Baik Pak Dokter, jadi beberapa waktu kemarin tanggal 4 kita sudah buka klinik fertilitas ya. Jadi masyarakat banyak yang mencari informasi ke tempat kita. Ya. Alhamdulillah. Jadi, animonya ya animonya luar biasa ini, mulai dari Madiun, Magetan, Pacitan, Trenggalek, kemudian Wonogiri ada juga. Jadi menanyakan terkait dengan klinik fertilitas. Ada yang sudah beberapa kali program, ada yang baru pertama kali mendengar. Jadi banyak pertanyaan. Kemudian perlu kami informasikan kepada masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, terutama di Karisden Madiun, bahwa klinik fertilitas kita ini adalah masih satu-satunya se-Karisdenan Madiun gitu ya. Jadi kita akan memberikan kemudahan kepada masyarakat Karisdenan Madiun dan sekitarnya agar yang mempunyai program hamil tidak jauh-jauh pergi ke luar kota atau keluar daerah. Baik, istilah infertil ya. Jadi kita bahas satu persatu agar nanti masyarakat juga tahu, bagi pasangan suami istri, sebenarnya infertilitas itu apa sih? Ya baik, Om Bain. Infertilitas itu dari asal katanya itu dari fertil, yang mana artinya subur ya. Kalau infertil berarti tidak subur. Infertil itu didefinisikan sebagai ketidaksuburan dari asal katanya. Kemudian kalau secara definisi mengenai infertilitas ini sendiri, artinya adalah kegagalan dari suatu pasangan itu untuk menghasilkan keturunan, dalam hal ini hamil gitu ya, setelah menikah selama 1 tahun, dengan catatan, dari catatannya nih, pasangan tersebut melakukan hubungan seksual secara teratur seminggu 2-3 kali, katakanlah 3 kali gitu ya. 3 kali ya. Kemudian tanpa menggunakan kontrasepsi. Ya, jadi tinggalnya harus serumah nih. Oh gitu. Ya, kalau tinggalnya berjauhan, yang satu di Ponorogo, yang satu di Jakarta, atau yang satu di luar negeri gitu ya, nggak bisa dikatakan infertil meskipun sudah 2 tahun. Saya menikah 2 tahun, tapi suami saya di London atau mungkin di Surabaya, pulangnya cuma sebulan sekali, ya itu mungkin belum infertil. LDR ya berarti. Iya, atau mungkin karena infertil ini kan ada yang bersifat primer atau sekunder ya. Jadi mungkin ada yang sebelumnya punya anak terus pengen punya adik untuk kakaknya, ini sulit. Nah itu infertil sekunder namanya. Kalau yang primer itu kalau dari awal belum punya anak, ya belum pernah punya anak. Iya. Memang kemarin sempat ada yang begitu ya. Jadi sudah punya 1 anak, tetapi sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun terus belum punya adik. Lagi. Jadi itu bisa diprogram lagi ya berarti ya. Ya, nanti kita bisa lacak penyebabnya kenapa kira-kira gitu. Oke, siap. Jadi infertil 1 tahun menikah, kemudian berhubungan suami istri 3 kali sehari rutin. 3 kali 1 minggu, Pak. Oh, 3 kali 1 minggu ya. Capek kalau 3 kali sehari. Saya luruskan ini 3 kali seminggu. Tidak 3 kali sehari. Selempoh mesti. Baik. Jadi kalau sama tadi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ya. Jadi kalau berhubungan tapi hanya seminggu sekali, berarti belum cukup. Belum bisa dikatakan dia infertil. Gitu.
Baik, jadi ada ketentuannya nggih. Ya. Nggih. Ini Pak Dokter. Jadi di masyarakat kalau belum punya anak, ini image-nya itu yang selalu disalahkan Perempuan. ibunya, Iya. perempuannya. Gimana ini menurut Pak Dokter bagaimana? Iya, memang kalau sebenarnya pandangan mengenai kalau infertil itu selalu pihak wanita yang disalahkan itu tidak benar ya. Atau sekarang itu sudah out of date gitu ya. Karena kita lihat penyebab infertil itu sebenarnya ada di kedua belah pihak. Jadi setiap pihak itu menyumbangkan gitu. Memang porsinya kalau pada perempuan itu dia punya angka yang lebih tinggi. Tapi nggak tinggi banget. Jadi 40% itu penyebab infertil adalah masalah dari wanitanya gitu. Iya, iya. Masalah prianya berapa? 30%. Jadi cukup banyak ya. Terus yang 20%, tadi kan 40 sama 20, yang 40 sama 30, yang 20% itu masalah pria dan wanita. Jadi keduanya bermasalah gitu. Iya, iya. Kemudian yang 10% sisanya itu yang unexplained atau tidak diketahui ya. Makanya nggak hanya wanita aja, Pak. Kadang-kadang prianya aja atau kadang-kadang dua-duanya gitu. Oh gitu. Ya, ya ini perlu kita luruskan ini ke sobat sehat semuanya. Bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai momongan, ini yang laki-laki terutama hati-hati, jangan sampai menyalahkan si perempuannya. Ini goro-goro amakmu mandul ini. Nah, itu bahasa yang menyakitkan bagi wanita. Iya. Sebenarnya tadi ya 30% menyumbang, kemudian perempuan 40%. Iya. Kemudian nih Pak Dokter, untuk si perempuannya kan sekitar 40%. Kira-kira kasusnya yang terjadi itu gangguannya seperti apa? Oh ya, penyebabnya ya. Iya, 40% tadi ya. 40%. Kalau pada wanita 40% dari 100%-nya itu, dari 40% tadi kalau dibagi itu dari 40% tadi 40%-nya sendiri itu penyebabnya adalah gangguan ovulasi atau orang sebut gangguan haid gitu ya. Okay. Gangguan haid. Kadang ada yang haidnya itu lama, ada yang cepat sekali, sebulan 2 kali, atau mungkin sekali haid seminggu, atau haidnya jarang. Yang paling banyak itu gangguan haid itu karena haidnya biasanya jarang. Jadi kadang sebulan haid, kadang nggak haid, kadang 3 bulan sekali baru haid. Atau ada gangguan haid yang lain, yaitu nyeri saat haid. Nyeri misalkan setiap haid itu hari pertama keduanya dia sakit sekali gitu. Atau ada yang sepanjang haidnya dia nyeri sekali sampai nggak bisa aktivitas. Nah itu gangguan haid. Gangguan haid. Kemudian sisanya 40% gangguan haid, 30%-nya itu gangguan saluran indung telur atau tuba ya. Untuk bisa hamil, sel telur dari wanita itu harus berjalan melalui saluran itu dan nanti bertemu sama sel sperma ya di dalam saluran indung telur gitu. Mau pasangan ini kenalannya dulu di mana, yang penting sel sperma sama ovumnya tadi bertemunya pasti di saluran indung telur. Iya. Nah, kalau ada masalah misalkan infeksi atau penyumbatan yang ada di saluran indung telur, nah ini bisa menyebabkan ketidaksuburan gitu. Angkanya cukup tinggi, yaitu 35%, 30 sampai 35%. Sisanya yang 20% itu tidak diketahui, sisanya lagi yang 10% itu karena kelainan anatomi, misalkan bentuk rahim yang nggak normal, bentuk saluran indung telur yang nggak normal, itu angkanya tapi kecil. Misalkan ada tumor, miom, atau mungkin yang mengganggu saluran reproduksi, nah itu angkanya kecil. Yang gitu, paling banyak malah gangguan haid. Jadi kemarin juga ada pertanyaan dari Pak Sutri ya. Saya itu punya kiste Pak. Kemungkinan untuk hamil itu bisa diprogramkan apa tidak gitu ya? Iya. Karena ini masuk 5% tadi ya. Iya. Kelainan itu ya. Sebenarnya gini, kalau dia punya kista, kita lihat dulu kistanya ini sifatnya seperti apa. Ada kista yang endometriosis itu berkaitan dengan rasa nyeri saat menstruasi. Ya. Endometriosis ini sendiri merupakan salah satu penyebab ketidaksuburan pada wanitanya karena dia bisa mempengaruhi faktor tuba, bisa mempengaruhi faktor ovulasi. Bahkan kalau sudah berhasil hamil, dalam hal ini sudah dibuahi nih sel telurnya, dia akan mengganggu proses implantasi atau penempelan dari zigot di dinding rahim. Macam-macam endometriosis. Ada juga kista itu yang kecil-kecil tapi banyak, namanya orang sering sebut polikistik ya, ovarium polikistik. Nah ini bisa menyebabkan gangguan ovulasi, justru ini yang paling banyak ya. Kista seperti ini biasanya ada pada wanita-wanita yang mempunyai karakteristik seperti bulunya banyak ya, bulu halus.
Iya, di tangan-tangannya banyak bulu-bulunya. Kemudian sering muncul jerawat. Iya, itu hiperandrogen. Hiperandrogen. Bulu-bulunya banyak dan ada di dada, di punggung, bulu kemaluan, bulu ketiaknya itu banyak. Kemudian haidnya jarang dan juga di ovariumnya ada kista kecil-kecil. Nah, itu adalah salah satu kista yang mempengaruhi proses fertilitas. Program hamil bisa nggak? Ya, nanti tetap kita lakukan pengobatan dulu terhadap gangguan haidnya. Saat dia regulasi haidnya sudah teratur, maka kita bisa program gitu. Oh, gitu. Ya Pak Dokter, ini mumpung masih saya ingat ya, terkait dengan bulu nih. Biasanya bulu itu saya tertarik ya. Tapi kalau bulunya banyak, itu kemungkinan ada terjadi gangguan anatomi. Lah, ini di masyarakat juga sering ya. Ini produk sedikit keluar ya. Terkait ini apakah mitos atau fakta? Jadi perempuan yang berbulu banyak tadi itu cenderung punya nafsu tinggi. Nah, ini rotok keluar, tapi kan ada hubungannya ini ya. Ya sebenarnya itu mitos apa fakta ya? Hubungannya tidak dengan gangguan ovulasi kali ya. Memang kalau hormon wanita itu estrogen itu ya, kalau estrogennya dia tinggi, ya jumlah hormon estrogennya itu tinggi, dia otomatis ada nih kayak ada jaringan yang dia mengkonversi hormon ini jadi testosteron gitu di dalam ovarium itu. Ada selnya, ada hormonnya. Nah, dia dikonversi jadi bulu yang banyak gitu ya. Jadi penyebab bulu yang banyak ini kita harus dulu, jangan kita langsung kaitkan ke libido ya. Jadi memang penyebab bulu banyak ini karena hiperandrogenisme. Androgenisme itu sebenarnya androgen itu hormonnya laki-laki, tetapi pada wanita mungkin ya yang obes ya. Salah satu cirinya lagi nih adalah overweight ya, ada overweight atau obesity ya. Biasanya orang yang punya overweight, obes gitu sulit mengubah hormon tertentu sehingga dikonversi menjadi hormon laki-laki, padahal dia perempuan gitu. Akhirnya tumbuhlah mungkin di bawah kumis tipis gitu ya. Kemudian bulu-bulu halus gitu ya. Ya kalau mengenai libido banyak faktornya Pak, nggak cuma bulu-bulu aja. Mungkin memang kalau kadar hormonnya tinggi iya. Bisa juga ya. Jadi biar tahu juga, ini banyak laki-laki yang sering saya dengar begitu. Wah, ini anak perempuan bulunya banyak ini, nafsunya tinggi ini. Baik Pak Dokter, tadi pada istri ya, terkait dengan infertilitas pada istri, penyebab-penyebabnya. Terus kemudian ini untuk laki-laki, kira-kira penyebabnya apa saja ini untuk laki-laki? Kalau ada laki-laki, tadi dari 30% menyumbangkan penyebab infertilitas, itu paling banyak adalah gangguan sperma ya. Gangguan ini berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas sperma. Misalkan nih orangnya sehat, nggak gemuk ya, normal BMI-nya gitu misalkan, tetapi produksi cairan spermanya nggak terlalu banyak gitu. Jadi itu kuantitasnya yang bermasalah. Jadi nanti ada nilai normal dari WHO. Kemudian ada juga yang mungkin produksinya, jumlah produksi spermanya itu cukup banyak, tetapi ada kelainan, misalkan bentuk atau kan kelainan motilitas atau pergerakan dari sel sperma, itu berkaitan dengan kualitas berarti. Paling banyak itu ada angkanya, ada dari 40-50% adalah gangguan dari sperma berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Paling tinggi ya berarti. Paling tinggi. Jadi kebanyakan laki-laki itu memang secara anatomi dia normal, tetapi memang produksinya mungkin nggak baik gitu, proses produksinya ini tingkatnya ada di seluler berarti kan, nggak kelihatan dari segi, kalau dilihat secara sekilas nggak kelihatan. Kemudian setelah itu, selain gangguan kualitas dan kuantitasnya, itu ada berhubungan dengan gangguan pengeluarannya gitu Pak. Nah, gangguan pengeluarannya ini misalkan varikokel jadi gitu ya. Kecepatannya ya. Jadi pengeluaran itu lebih ke arah ini ya, pengeluaran sperma dari tubulus seminiferus di testisnya itu, kemudian dia nanti akan melewati vesicula seminalis untuk dilakukan pemberian hormon-hormon tambahan yang membuat dia lebih aktif. Nah itu kalau misalkan terjadi misalkan varikokel, kemudian mungkin terjadi infeksi, dari situ dia akan terganggu proses itu, sehingga menghasilkan produksi sperma yang sedikit dan kualitasnya nggak baik. Ada juga yang gangguan pengeluaran sperma mungkin ada nih yang berhubungan dengan disfungsi seksual gitu ya, misalkan ejakulasi dini ya, jadi belum saatnya keluar sudah keluar. ED ya, ejakulasi dini. Iya, itu tetap, itu kalau untuk sebuah pasangan tetap itu dia berpengaruh sekali Pak. Ya kan
untuk bisa hamil tuh harus keluar di tempatnya sperma itu. Kalau keluar di sebelum dia masuk ke yang vagina ya nggak akan terjadi kehamilan. Istilahnya baru nempel aja udah keluar ya. Atau sering disebut peltu ya. Nempel betul ya. Jadi ini banyak singkatan-singkatan yang ini ya. Baru ya. Jadi tergantung ya. Makanya nanti ini ada analisa sperma gitu ya. Betul. Untuk pemeriksaan awal, jadi Pak Sutri yang mempunyai program kehamilan, untuk laki-laki ada analisa sperma. Ya. Baik Pak Dokter, yang 40%, yang lain penyebab lain untuk suami? Penyebab lainnya untuk suami ada kelainan anatomi ini. Misalkan ada kayak hipospadia atau epispadia yang mana saluran kencingnya nggak di depan tapi ada di bawah atau di samping. Tapi itu lebih sedikit lagi kelainan anatomi. Yang penyebab lain itu adalah kelainan hormonal. Kelainan hormonal itu biasanya dari pusat hormonnya dari otak memang sedikit, sehingga produksi dari cairan spermanya juga sedikit. Hormon ini ada yang bisa diterapi dan ada juga yang enggak. Terus sisanya belum diketahui. Memang kalau di penyebab infertilitas ini kita selalu ada porsi untuk penyebab yang unexplained atau tidak diketahui. Kenapa? Memang karena sampai saat ini ya kita belum bisa tahu secara pasti. Toh ini wanitanya sehat-sehat aja, laki-lakinya sehat, sering olahraga, makannya ini, tapi kok masih belum bisa. Nah kayak gitu. Termasuk golongan yang tidak diketahui penyebabnya ya. Kadang banyak juga ya. Jadi itu periksa normal laki-lakinya, perempuannya juga normal, tapi sebelum juga punya momongan. Makanya itu solusinya ya tetap berusaha ya, tetap semangat bagi Pak Sutri yang mengalami hal seperti itu, termasuk program ini nanti ya. Jadi ini tadi masalah-masalahnya yang mempunyai gangguan proses kesuburan atau infertilitas. Kemudian ini solusi Pak Dokter ya. Sekarang solusinya. Jadi di rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Aisyah, kemarin kita sudah buka klinik fertilitas. Banyak yang inden, banyak yang nanyakan. Jadi nanti kami harapkan untuk pertanyaan yang sifatnya teknis itu bisa nanti langsung berkonsultasi, mendaftar lewat klinik fertilitas bersama Dr. Arafi Harisa Mandaru. Nanti di situ banyak faktor ya Pak Dokter ya. Jadi mungkin kemarin kita sudah luncurkan banyak pilihan bulan ya. Banyak kita pilihan. Kemarin sudah luncurkan bulan Maret ini bulan promo. Jadi untuk yang pertama, paket pertama itu ada paket pejuang momongan. Jadi pejuang momongan itu istilahnya pemeriksaan awal. Jadi nanti termasuk pendaftaran, pemeriksaan dokter, USG transvaginal, kemudian HSG dan analisa sperma. Yang paket kedua adalah paket rindu momongan, yaitu nanti istilahnya paket inseminasi ya. Jadi juga ada nanti proses pemeriksaannya HSG, kemudian USG transvaginal, kemudian inseminasi. Jadi itu untuk Pak Sutri mungkin bisa menggunakan di bulan ini. Mudah-mudahan ya lebih cepat lebih baik gitu ya Pak Dokter. Dan punya momongan gitu ya. Untuk pendaftaran saya kira langsung saja nanti datang ke Rumah Sakit Aisyah, klinik Dr. Rafi setiap hari, jadi Senin sampai Sabtu, mungkin Senin sampai Jumatnya, Senin sampai Kamis. Sampai Kamis itu jamnya berbeda ya, dengan Jumat dan Sabtu, karena Jumat Sabtu waktunya agak pendek. Jadi bagi Bapak Ibu yang menghendaki program hamil silahkan datang ke Rumah Sakit Aisyah. Baik Pak Dokter, pesan Pak Dokter ini terakhir, kira-kira bagi pasangan suami istri yang saat ini belum diberikan momongan, pesannya apa ini kira-kira? Ya, kalau saya ini pesannya kepada Bapak Ibu yang mungkin sekarang belum punya momongan atau sudah punya momongan tapi pengen punya adik belum dapat gitu ya, dan ingin program hamil. Yang pertama itu adalah problem infertilitas ini sekarang bukan suatu hal yang tabu gitu ya. Jadi nggak usah malu. Nggak usah malu. Biasa aja. Rasa malu itu adalah barrier kita untuk tahu nanti jalan keluar apa yang kita punya gitu ya. Kenapa? Karena fertilitas itu berbanding terbalik dengan usia, terutama pada wanita. Kalau pada wanita makin tua umurnya, fertility yang akan dicapai makin sedikit.
Nah, tingkat infertilitasnya justru makin meningkat. Ada penyebab karena mungkin hormonnya kurang, sel telurnya sudah tidak cukup. Kalau pria, itu produksinya masih sampai nanti. Sampai tua masih bisa produksi sperma, tetapi mungkin kualitasnya yang akan berubah. Ya. Jadi semakin dini kita memeriksakan tentang penyebab infertilitas kita, mungkin kita bertanya-tanya nih, kenapa sih kok saya belum punya anak gitu ya? Udah beberapa tahun menikah tapi kok belum punya anak. Dan banyak juga tekanan kan dari kanan kiri gitu kan. Mertua biasanya orang tua mertua. Iya, memang salah satu ekspektasinya mertua itu kalau anaknya menikah kan punya keturunan gitu ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, dan saat kita mencoba menggali apa penyebabnya itu jangan sampai kita dihalang-halangi oleh rasa malu atau takut. Nanti jangan-jangan yang salah saya gitu. Jangan-jangan yang salah saya kan sehat gitu. Apalagi kalau laki-laki ya. Jangan-jangan saya nanti yang dibilang lemah atau enggak ya. Sebenarnya kalau semakin dini kita tahu, solusinya akan justru pilihannya justru akan lebih banyak. Karena peluang terjadinya kehamilan di usia kehamilan yang di usia ibu atau bapak, usia pasangan yang lebih tua, itu peluangnya semakin lama semakin kecil. Ya. Karena tambah usia ya. Iya benar. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Periksa aja. Entah perkara nanti bisa hamil atau enggak, itu kita akan tahu setelah kita melakukan pemeriksaan. Ya. Ternyata kan memang kalau kita mempush ini terlalu ini hebat, ya nggak bisa juga, karena kehamilan itu kan amanah ya. Kalau kita percaya itu titipan ya. Kita sebagai yang dititipin, kita ya wajib berusaha gimana caranya bisa sampai itu terjadi hamil, tetapi perkara hasilnya itu nanti. Tapi kita harus usaha dulu. Gitu. Kalau saya itu ya pesannya jangan takut, jangan ragu, karena ini bukan hal tabu lagi, sudah ada fasilitasnya, nggak jauh juga, dan harganya terjangkau. Gitu ya. Insya Allah ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak Dokter. Jadi di tempat kita ada 3 program ya. Ya, monggo programnya apa saja ini kira-kira dikenalkan untuk masyarakat? Ya, jadi kalau program infertilitas ini di program klinik fertilitas di RSU Aisyah Ponorogo itu yang pertama itu dari pemeriksaan tadi ya Pak ya, untuk mengetahui kira-kira latar belakangnya apa, penyebab infertilitasnya. Kemudian kalau nanti sudah dapat hasilnya, kita bisa program yang pertama program yang alami dulu nih, alami dengan tracking cycle. Nah ini nanti kita pandu untuk kapan melakukan hubungan, terutama ini kalau yang masih muda nih, baru 6 bulan, tapi sudah banyak desakan gitu ya, baru 8 bulan belum 1 tahun ya. Tapi sudah banyak desakan gitu ya untuk segera hamil. Nah ini bisa kita pakai tracking cycle hanya dengan menggunakan pemantauan USG, atau mungkin perlu obat untuk melakukan trigger supaya sel telurnya nanti pecah. Kemudian ada program inseminasi. Nah program inseminasi ini ditujukan pada mungkin yang ada gangguan di spermanya, atau mungkin yang ada infertil tapi sudah lebih dari 2 tahun. Tetapi tubanya ini harus paten. Kalau inseminasi ini tuba saluran indung telur itu harus paten. Dan pasien ibunya ini harus sudah teratur nih, nggak ada gangguan haid gitu ya. Jadi kita terapi dulu gangguan haidnya, sudah teratur, tubanya dicek di HSG paten. Kemudian analisis sperma suami diperiksa normal, atau mungkin ada kelainan tuh masih bisa nanti dilakukan washing sperm. Jadi nanti kalau memenuhi kriteria bisa melakukan program inseminasi. Ya, inseminasi ini tujuannya nanti mempertemukan sel sperma dan sel telur ini lebih cepat gitu, lebih dekat gitu ya. Karena kita tahu kalau sel sperma itu diluncurkan melalui hubungan seksual, itu nanti yang berhasil masuk ke rahim itu sedikit sekali. Dari 150 juta itu hanya 10.000 nanti yang masuk ke arah tuba yang benar. Nah itu nanti kita langsung masukkan sel sperma yang kita pilih, dilakukan washing sperm atau preparasi dari spermnya itu. Jadi yang jelek-jelek, yang bentuknya nggak normal, yang lemes gitu ya, itu disingkirkan. Yang males-malesan itu sudah minggir ya, yang bagus-bagus dimasukkan langsung ke dalam rahim. Nanti dari rahim ke tuba itu nanti urusan si sperma itu sendiri. Jadi kita meningkatkan chance untuk kehamilannya kurang lebih 15%. Gitu. Nanti kalau misalkan ada kelainan yang sifatnya misalkan saluran indung telurnya ternyata nggak bisa dilewatin, kemudian ada kelainan, mungkin kelainan lain yang kita nggak bisa terapi dengan inseminasi, misalkan dari spermanya juga ada kelainan atau kelainan sumbatan dari saluran tuba, kita bisa sarankan untuk lakukan IVF. Tetapi IVF ini
bisa di kota besar saja. Di sini di Ponorogo belum bisa, tetapi kita nanti fasilitasi. Fasilitasi aja ya? Ya, difasilitasi. Jadi pasiennya nanti mulai dari sini didaftarkan ke sana, kemudian nanti dikawal juga prosesnya. Pokoknya tahu beres. Kita bantu gitu, ya. Kita bantu. Dan otomatis akan lebih murah juga daripada yang langsung ke sana. Nanti kita kirim ke Surabaya atau Jakarta, Jakarta. Yang pusatnya. Baik Pak Dokter, demikian tadi obrolan kesehatan kita dengan Dr. Raffi. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat bagi sobat sehat semuanya, khususnya bagi Pak Sutri yang saat ini belum dikarunia momongan. Tetap semangat, karena kita insya Allah akan bantu semaksimal mungkin ya, tapi tetap jangan lupa juga berdoa. Terima kasih Dr. Raffi atas kehadirannya dan sobat sehat semuanya. Demikian tadi, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Apabila nanti menginginkan informasi lebih lanjut, silahkan datang ke Rumah Sakit Umum Asyiah Ponorogo di Klinik Fertilitas. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Saya Om Bain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.